Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Yohanes, NIM 17055411023. Sekarang saya akan membahas tentang bab 1, yakni pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Seiring dengan perkembangan zaman, semakin bertambah teknologi yang dihasilkan. Untuk menghasilkan suatu teknologi, tentu harus menggunakan saluran transmisi dalam teknologi tersebut, karena saluran transmisi merupakan suatu hal yang penting dalam menggunakan teknologi tersebut, walaupun hanya sedikit menggunakan saluran transmisi. Saluran transmisi merupakan suatu media yang digunakan untuk mengirimkan energi listrik dari satu titik ke titik lainnya dalam suatu rangkaian listrik. Ada beberapa saluran transmisi yang digunakan secara umum pada saat ini, seperti two-wire line, kabel koaksial, balance shield line, microstrip, dan bumbung gelombang atau waveguide. Pada kesempatan kali ini, pembahasan terpusat mengenai waveguide. Waveguide atau bumbung gelombang adalah struktur yang membimbing gelombang, seperti gelombang elektromagnetik atau gelombang suara. Ada berbagai jenis bumbung gelombang untuk setiap jenis gelombang. Beberapa di antaranya adalah bumbung gelombang persegi dan bumbung gelombang lingkaran. Bumbung gelombang persegi adalah salah satu tipe yang paling awal dari jaringan transmisi yang digunakan dalam berbagai aplikasi. Spektrum frekuensi gelombang mikro mencakup kira-kira dari 300 MHz sampai 300 GHz. Percobaan kali ini kita akan melakukan sebuah simulasi menggunakan perangkat lunak HFSS atau High Frequency Structure Simulator untuk mengamati fenomena gelombang elektromagnetik yang terjadi pada bumbung gelombang persegi dan menganalisis karakteristik dari R bumbung gelombang persegi. Rumusan masalah yang kita dapatkan adalah bagaimana melakukan simulasi rectangular waveguide pada perangkat lunak HFSS, bagaimana fenomena gelombang yang terjadi di dalam bumbung gelombang persegi, dan bagaimana karakteristik dari parameter bumbung gelombang persegi. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan kami yakni pertama adalah melakukan simulasi bumbung gelombang persegi dengan menggunakan perangkat lunak HFSS. Yang kedua, melihat fenomena gelombang yang terjadi di dalam bumbung gelombang persegi. Yang ketiga, mengetahui karakteristik gelombang pada bumbung gelombang persegi. Selanjutnya, manfaat yang didapatkan ada dua, yakni manfaat fungsional, di mana penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi instansi terkait sehingga mampu menjadi landasan pengambilan kebijaksanaan atau keputusan serta mampu meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Selanjutnya, manfaat individual. Penelitian ini memiliki manfaat untuk menambah ilmu pengetahuan, pengenalan, serta pengalaman baru terhadap kajian yang belum diteliti. Sekian pembahasan yang bisa saya jelaskan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Om Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Igusti Ngurah Aryatranika dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bab 2 dari tugas simulasi desain waveguide, yaitu tentang teori-teori penunjang untuk simulasi waveguide ini. Waveguide atau biasa disebut dengan bumbung gelombang ini merupakan saluran tunggal yang berfungsi untuk mengantarkan gelombang elektromagnetik atau microwave dengan frekuensi 300 MHz sampai 300 GHz. Bumbung gelombang ini merupakan pipa yang terbuat dari konduktor sempurna dan di dalamnya biasanya kosong ataupun diisi oleh dieelektrik pada seluruh bagian maupun sebagian dari bagian bumbung gelombang ini. Nah, berdasarkan bentuk penampangnya, bumbung gelombang ini dibagi menjadi beberapa jenis dan yang paling banyak dikenal yaitu bumbung gelombang dengan penampang persegi atau yang bisa disebut dengan rectangular waveguide dan penampang dengan bentuk lingkaran atau yang biasa disebut dengan circular waveguide. Pada umumnya rectangular waveguide ini lebih populer dalam penggunaan dibandingkan dengan circular waveguide. Maka dari itu pada simulasi ini kita akan menggunakan rectangular waveguide. Berikut merupakan bentuk-bentuk dari waveguide itu. Yang di kiri ada rectangular waveguide dan yang di kanan ada circular waveguide. Nah, tentunya waveguide ini memiliki karakteristik tersendiri,
Yang pertama yaitu frekuensi cutoff-nya, yaitu ditentukan oleh dimensi dari waveguide itu sendiri, dan mode gelombang yang ditransmisikan itu memperlihatkan ada tidaknya medan listrik ataupun medan magnet pada arah rambat. Nah, faktor-faktor pemilihan waveguide ini yaitu yang pertama yaitu band frekuensi kerja, yaitu tergantung pada dimensi yang digunakan. Itu transmisi daya tergantung pada bahan yang digunakan. Dan yang ketiga yaitu rugi-rugi transmisi. Dan itu tergantung dari mode yang akan digunakan. Nah, mode-mode propagasi dalam waveguide ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama transverse electric wave. Pada mode perambatan ini, komponen medan listrik benar-benar melintang ke arah perambatan gelombang, sedangkan medan magnetnya tidak sepenuhnya melintang ke arah perambatan gelombang. Nah, ini disingkat sebagai mode TE. Yang kedua, yaitu transverse magnetic wave atau TM. Dalam mode ini, komponen medan magnet benar-benar melintang ke arah perambatan gelombang, sedangkan medan listrik tidak sepenuhnya melintang ke arah perambatan gelombang. Nah, ini merupakan kebalikan dari mode TE. Mode ini biasa disingkat dengan mode TM. Dan yang ketiga merupakan transverse electromagnetic wave. Kemudian dalam mode ini, kedua komponen medan yaitu medan listrik dan medan magnet sepenuhnya melintang ke arah perambatan gelombang. Ini disingkat sebagai mode TEM. Mode TEM ini tidak didukung di waveguides. Hal tersebut dikarenakan mode TEM membutuhkan kehadiran dua konduktor dan waveguide adalah konduktor yang berongga tunggal. Kemudian parameter-parameter dari waveguide itu, yang pertama itu cutoff wavelength parameter. Ini adalah panjang gelombang sinyal maksimum dari sinyal yang ditransmisikan yang dapat diperbanyak dalam waveguide tanpa pelemahan apapun. Yang kedua itu group velocity. Group velocity adalah kecepatan di mana gelombang merambat di dalam waveguide. Jika pembawa yang ditransmulasi dimodulasi, maka kecepatan envelope modulasi agak kurang dibandingkan dengan sinyal pembawa. Kecepatan envelope ini disebut sebagai kecepatan kelompok atau group velocity. Yang ketiga itu ada phase velocity. Nah, parameter ini adalah kecepatan di mana gelombang yang ditransmisikan mengubah fase selama propagasi. Dan yang keempat itu wave impedance atau impedansi gelombang. Nah, parameter ini dikenal sebagai impedansi karakteristik. Ini didefinisikan sebagai rasio medan listrik transversal dengan rasio medan magnet transversal selama perambatan gelombang pada titik manapun di dalam pandu gelombang. Kemudian tentunya dalam simulasi ini kita menggunakan software, yaitu software HFSS, yang merupakan software atau simulator medan elektromagnetika untuk pemodelan 3 dimensi perangkat pasif berstruktur frekuensi tinggi yang memiliki kelebihan sangat mudah dan interaktif yang digunakan pada sistem operasi Microsoft Windows Graphical User Interface atau GUI. Nah, dalam simulatornya terintegrasi visualisasi, pemodelan volumetrik, dan kemudahan dalam interaktif di mana solusi permasalahan pemodelan 3 dimensi bisa cepat dan akurat didapatkan. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mendesain rectangular waveguide di aplikasi HFSS. Di aplikasi ini, kita akan mendesain rectangular waveguide dengan standar WR90, di mana sisi X-nya, yaitu sisi B, itu senilai 0,9 inci, dan sisi Y-nya itu 0,45 inci, dan ketebalannya itu 0,05 inci. Baik, langsung saja ke software HFSS-nya. Di sini kita langsung klik saja project, insert HFS design. Nah, kita sudah punya denah kerja kita. Baik, langsung saja kita masukkan box-nya yang kita gunakan untuk nanti memodelkan rektangularnya. Kita klik sembarang saja. Setelah itu di create box
kita ganti positionnya. Nah, kita ganti posisinya, kita gunakan minus A. Artinya, minus itu adalah artinya kita menempatkan objek kita itu di sisi kiri. Nanti A itu adalah variabel dari size dari X dan Y-nya. Baik, kita gunakan di sini B per 2. Kita bagi 2 karena posisi dari objek itu kita tempatkan setengahnya di sisi kiri dan setengahnya di sisi kanan. Hingga nantinya bisa berada di tengah-tengah di posisi Z-nya. Baik, langsung saja. 0. Z-nya kita gunakan 0 agar nanti bisa di tengah-tengah. Kita atur sekarang nilainya. Kita gunakan di sini length. Di sini kita gunakan inci. Di sini kita gunakan untuk B-nya itu 0,9. Oke. Itu untuk A-nya atau sisi X-nya kita sama juga length. Itu untuk menyatakan bahwa ini adalah sebuah nilai panjang. Selanjutnya di X-nya kita gunakan nilai dari yang kita masukkan tadi, yaitu nilai dari nilai B. Terus Z-nya itu nilai A. Nah, untuk panjangnya atau dari 0 sampai ke maksud saya di sini jika sekarang panjangnya kita atur 6 cm atau dalam milimeter itu 60. Langsung oke. Terus oke. Nah, di sini kita sudah bisa lihat. Nah, inilah rectangular WebGate kita. Selanjutnya kita kopikan box ini, box 1 seperti biasa, Ctrl C Ctrl V. Lalu kita ganti namanya menjadi metal. Karena kita di sini akan menggunakan material copper atau tembaga. Kita ganti jadi copper. Oke. Selanjutnya kita klikkan oke. Nah, karena nilai dari material copper sedangkan material vakum ini sama, kita tidak bisa nantinya membuat rectangular WebGate ini seperti ada sebuah celah di dalamnya. Jadi kita akan subtract atau akan kita kurangi nilai copper ini dengan vakum atau box 1. Namun sebelum itu kita akan tentukan ketebalan dari metal tersebut. Baik, langsung saja ke create box-nya. Di sini kita tambahkan ketebalannya yaitu minus T. T kita bisa gunakan apa saja, T, Z, terserah. Tapi kita di sini gunakan T, itu artinya tebal. Dan minus itu kita kembali adalah artinya kita posisikan benda itu di sisi kiri. Di sisi kiri dari Y dan Z. Nah, sekarang selanjutnya juga di 2 kita juga lakukan minus T. Nah, terus kita enter. Nah, di sini akan terlihat lagi, kita atur lagi length. Kita gunakan inci. Kita tambah 0,05. Artinya di sini setelah ukurannya tadi kita tambah ukuran dari metal ini lebih yaitu 0,05 sehingga nanti saat dikurangkan dengan box 1 yang tersisa adalah 0,05-nya saja. Nah, selanjutnya di sini kita tambahkan dengan nilai T tersebut. Lalu kita oke kan. Nah, bisa dilihat di sini
bahwa sudah ada untuk ketebalannya. Ya teman-teman, sudah kita bisa lihat bentuk dari rectangular waveguide ini, tapi bukannya rectangular waveguide itu di tengahnya itu berlubang ya. Nah, disinilah tahapannya, yaitu kita namakan dengan substrat, atau dalam bahasa Indonesia kita kurangi. Jadi kita tinggal klik metal, terus kontrol dengan box 1. Kita substrat, di sini ada menu pilihan substrat. Nah, ini substrat, kita metal dikurangi box 1. Oke, nah seperti ini jadinya teman-teman. Maka akan jadilah media kita, yaitu rectangular waveguide dengan standar WR90. Selanjutnya, bagaimana cara kita memodelkan memodelkan bagaimana sih nanti gelombangnya akan keluar dan seperti apa bentuk dari medan E-nya. Sekarang selanjutnya kita buatkan dulu jalurnya, jalur dari radiasi gelombangnya tersebut, yaitu kita kopikan box 1, kita copy seperti biasa, Ctrl V. Selanjutnya karena kita copy box 1, maka akan menjadi box 2, kita ganti namanya. Kita jadikan namanya air atau udara ya, dan ganti juga materialnya menggunakan air. Nah, kita jadikan transparan agar tidak terlihat. Oke. Dan oke, sudah. Dan sebenarnya di dalam ini ya teman-teman, itu sebenarnya sudah ada box dari 1, namun kita transparankan. Sekarang kita bentuk juga medan radiasi di luarnya agar kita bisa lihat apakah frekuensi tersebut atau gelombang tersebut memiliki radiasi sampai keluar rectangular waveguide-nya. Kita gunakan sekarang, kita kopikan air tersebut, air yang tadi akan berubah jadi R1. Kita ganti namanya menjadi radiasi. Oke, setelah kita rubah menjadi radiasi, transparannya tidak tetapkan 1, karena yang kita lihat di dalam kenyataan pun kita tidak melihat udara tersebut ya bentuknya seperti apa, tapi kita bisa di sini kita bisa modelkan bahwa kita batasi radiasinya itu sampai selebar itu, seperti itu. Lalu kita rubah dari sekarang lebar dari radiasi tersebut, kita inginnya seberapa sih gitu. Baik, sekarang kita akan gunakan, kita akan tambah lebarnya itu sekitar 0,5 lah, 0,5 cm. Jadi di sini kita posisikan menjadi min 5 mm. Di sini juga min 5 mm. Nah, di sini kita tambah, di B ini kita tambah 10 mm. Dan di A juga sama, karena nanti akan kita lihat di position itu kan per 2, itu artinya nanti size dari X dan Y itu dibagi 2, sehingga setengah ada di sisi kiri, setengah ada di sisi kanan, seperti itu. Oke, kalau sudah kita klikkan OK. Kita bisa lihat sekarang ini yang di luar ini adalah pola radiasinya teman-teman, yang di dalam adalah airnya. Nah, seperti itu teman-teman cara mendesainnya. Ini sudah jadi rectangular waveguide kita. Nah, seperti ini jadinya. Nah, ini sudah jadi teman-teman. Sekarang jika kita kan ingin meneliti bagaimana VSWR-nya, nilai VSWR, terus nilai dari PRF-nya, S parameter apapun yang kita perlukan. Sekarang yang kita lakukan adalah yaitu menentukan jalur masuk dan jalur keluar dari
frekuensi tersebut. Nah, kita gunakan yang di belakang terlebih dahulu. Namun sebelum itu kita bisa hide dulu dari radiasinya. Kita hide. Oke, selanjutnya kita akan tentukan jalur masuknya. Nah, di sini kita tekan F dulu untuk agar kita bisa seleksi bagian-bagian luarnya. F itu adalah tombol face. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya adalah wajah. Jadi kita akan pilih permukaan dari rectangular WebGet yang kita buat. Jadi setelah kita tekan F, kita akan pilih. Nah, seperti ini jadinya teman-teman. Nah, sekarang kita klik kanan, kita akan menentukan nilai dari portnya. Nah, namanya kita akan tetapkan saja 1, ini artinya masuk. Terus kita, di sini di integration line-nya kita ubah menjadi new line. Karena kita akan membuat line baru, kita tentukan di tengah. Nah, sudah. Karena rectangular WebGet ini dari literaturnya itu memiliki 4 port, jadi kita gunakan 4 port. Oke, sudah. Next. Nah, untuk sisanya kita defaultkan saja, artinya nilai impedasinya itu akan menjadi 50 seperti itu. Selanjutnya kita atur juga jalan keluarnya. Nah, sekarang kita kembali pilih guys. Nah, selanjutnya kita atur lagi portnya. Namanya kita tetapkan 2 artinya keluar. Nah, selanjutnya sama, kita ganti new line. Nah, kalau sudah define ini, kita bisa tambahkan portnya menjadi 4 dan selesai. Nah, sini ini jalur masuk dan keluarnya sudah jadi. Jadi selanjutnya apa yang kita akan lakukan? Selanjutnya itu kita menentukan frekuensi kerjanya. Nah, sesuai dengan literatur, WR90 ini bekerja dari frekuensi 8,2 hingga 12,4. Jadi kita selanjutnya di HLS design ini, di sini kita di analyze, kita add frequency setup. Nah, di add frequency setup ini adalah batas kerjanya. Jadi pertama kita tentukan batas karena di sini tidak bisa spesifik, jadi kita masukkan kalau 8,2 terendahnya itu kita gunakan 8 dan maksimumnya kita gunakan 13. Nah, untuk ini adalah pertambahan dari frekuensi tersebut mulai dari 0,02. Jadi dia akan bertambah frekuensinya setiap 0,02. Jadi apa kita gunakan seperti itu. Klik OK. Selanjutnya kita tambahkan frekuensi setupnya. Nah, di sini baru kita akan lakukan frekuensi setupnya berapa. Di sini karena mulai dari 82 hingga 12,4. Nah, untuk sweep type-nya kita gunakan di script. Sehingga nantinya kita bisa lihat dari field-nya tersebut. Langsung saja kita gunakan ini. Kita langsung klik OK. Oke, sudah. Begitu cara mendesainnya. Ini sebenarnya sudah selesai. Namun jika kita ingin melihat hasilnya, pertama kita cek dulu apakah desain kita sudah benar. Nah, dilihat dari validation check-nya, kita sudah semua
yang kita buat sudah benar. Selanjutnya kita tinggal run dengan menekan menu yang berisi tanda panah ini yang artinya analyze all. Namun sebelum itu kita set dulu. Nah, selanjutnya kita akan run dari pemodelan yang sudah kita buat, itu dengan analyze all. Baik, kita akan tunggu sebentar. Baik, pemodelan kita sudah jadi. Sekarang bagaimana kita akan menampilkan dari hasil yang akan kita dapatkan. Pertama kita akan ke result dulu. Nah, di result kita klik kanan. Terus kita gunakan create model solution data report dan rectangular plot. Nah, di rectangular plot ini kita bisa klik apa yang kita inginkan. Seperti ini misalnya. Kita gunakan yang pertama itu PSWR ya. PSWR. Selanjutnya kita klik PSWR dan pilih port. Kan rectangular memiliki 4 di port ya teman-teman. Kita pilih saja 1 sampai 4. Nah, kalau sudah, klik new report seperti itu teman-teman. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. PSWR-nya teman-teman bisa dilihat kalau kita klik ini. Seperti ini jadinya kalau kita klik new report. Ini adalah nilai dari PSWR. Nah, yang merah ini adalah nilai dari mode 1. Atau seperti terlihat dari code info atau di legend itu adalah seperti ini teman-teman. Oke, sekian pembuatan dari rectangular report ini. Dan terakhir, jika teman-teman ingin mengganti materialnya, di sini kami di kelompok 2 itu menggunakan mulai dari kaca, terus kita menggunakan copper. Nah, cara merubahnya itu teman-teman, kita masuk ke solid ini. Selanjutnya di copper kita ganti di metalnya ini. Nah, di metalnya ini kita ganti materialnya. Edit, kita cari glass, pixel glass ya. Glass. Nah, kita gunakan glass misalnya teman-teman ya. Wah, ini dulu. Glass. Kita klikkan OK dan OK. Nah, jika kita udah klikkan OK, untuk mendapatkan hasilnya kita run kembali. Seperti itu teman-teman caranya. Jadi, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya terkait dengan analisis dari rectangular report dengan desain menggunakan standar WR90. Terima kasih. Om Swastiastu. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya David Clement Sumampau. Saya NIM 17055411026. Saya merupakan anggota dari kelompok 2 dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas simulasi dari transmisi gelombang wavegate dengan tipe WR90 yang kita lakukan dalam software HVSS. Oke teman-teman, untuk melihat bagaimana hasil dan analisanya, kita langsung saja menuju softwarenya. Baik teman-teman, sekarang kita sudah masuk di software HVSS-nya. Jadi yang pertama kita akan coba lihat hasil dan analisanya seperti apa adalah waveguide yang kami rancang dengan bahan chopper atau tembaga. Oke, teman-teman bisa lihat di sini. Jadi ini teman-teman bisa lihat bahan yang kita gunakan chopper sama seperti yang sudah disusun oleh teman saya sebelumnya. Dengan dimensi yang sama seperti sebelumnya. Oke teman-teman, untuk melihat hasilnya seperti apa, kita harus merun atau bahasa yang digunakan pada HVSS ada analyze all. Jadi kita klik saja ini teman-teman. Oke. Untuk teman-teman yang mungkin baru pertama kali mengklik ini, mungkin durasi runnya akan lebih lama, sekitar 20 menit. Jadi punya saya kenapa cepat? Karena sebelumnya saya sudah melakukan analisis duluan. Jadi sudah tersimpan datanya di analisisnya. Jadi tidak perlu membutuhkan waktu lama lagi untuk percobaan kedua, ketiga, dan seterusnya. Baik teman-teman, langsung saja kita melihat hasilnya. Jadi teman-teman hanya perlu klik ini, results, klik icon plusnya. Nah, akan banyak data-data yang disajikan. Oke,
pada kesempatan kali ini kita akan melihat nilai VSWR pada input pertama dan mode pertama. Nah, maka akan tampil tampilan seperti ini. Teman-teman akan disuguhkan lagi berbagai opsi. Jadi pada kesempatan kali ini karena kita akan menghitung VSWR, kita pilih VSWR. Ada banyak parameter lainnya. Di VSWR mode pertama, dan ini function yang lain kalau teman-teman membutuhkan. Dan langsung saja klik New Report. Nah, hasilnya akan sama seperti ini teman-teman. Oke, yang kita analisis adalah input pertama dan mode pertama. Jadi yang ini, yang garis berwarna merah paling bawah teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Oke, karena skalanya tidak begitu spesifik, jadi kita harus menggunakan tools marker teman-teman. Di bagaimana cara mencarinya, teman-teman cukup klik kanan, klik option marker, lalu add marker. Klik saja. Lalu klik titik mana yang ingin kalian amati. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengamati frekuensi paling kecil di ujung sini dan frekuensi paling besar di ujung sini. Oke. Bila sudah melakukan marker, maka akan timbul seperti ini teman-teman, nilai yang kita butuhkan. Kita belum bisa mengklik ini untuk merapikan visualnya. Jadi teman-teman perlu lakukan adalah klik kanan dulu, lalu klik Add Marker Mode. Klik saja ini. Nah, lalu bisa digeser. Kita taruh saja dulu di sini. Oke teman-teman, hasilnya menunjukkan nilai seperti ini. Nilai X merupakan sumbu horizontal, yaitu nilai parameter frekuensi. Nilai Y merupakan sumbu vertikal, yaitu nilai VSWR yang kita cari. Nah, karena saya mencari pada titik terendah dan tertinggi, yaitu pada frekuensi 8,2, sebagaimana sudah disetting oleh teman saya sebelumnya, dan titik tertinggi adalah pada frekuensi 12,4 GHz. Nah, nilai yang dihasilkan pada frekuensi 8,2 GHz memperoleh VSWR sebesar 1,0016 teman-teman. Jadi bila kita luruskan di sini, jadi sekitar sini itu nilainya 1,0016. Sedangkan pada VSWR kedua di sini pada frekuensi paling tinggi itu memperoleh hasil 1,0029. Nah, nilai ini sudah cukup baik teman-teman, karena pada dasarnya nilai standar VSWR yang kita butuhkan adalah di bawah 2. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya mari kita melihat nilai parameter lain, yaitu nilai PFR. Kita hanya perlu klik di sini teman-teman. Nah, maka akan tampilannya akan seperti ini dan teman-teman akan diperhadapkan dengan option seperti ini lagi. Nah, teman-teman hanya perlu mengklik gamma karena parameter ini akan kita cari. Lalu inputnya. Lalu teman-teman pilih yang dB 10 karena saya ingin satuannya dalam dB. Setelah itu klik New Report. Karena saya sudah mencoba sebelumnya dan tidak ingin mengambil data kembali, saya klik Close. Tampilannya seperti ini. Ada sebuah sinyal yang terbentuk, ada sebuah garis yang terbentuk, dan ada legend yang menandakan variabel dari nilai ini. Nah, sama seperti sebelumnya, untuk melihat nilai ini lebih spesifik, kita klik kanan, marker, lalu pilih marker. Saya hanya akan menganalisa titik terendah dan titik tertinggi. Seperti ini teman-teman. Klik kanan selanjutnya End Marker. Nah, ini bisa ditambah. Dan ini bisa di customize size-nya teman-teman. Oke, pada kesempatan kali ini, hasil yang diperoleh untuk nilai PRF-nya adalah 20,1408 untuk frekuensi 8,2 GHz dan 23,4376 untuk nilai pada frekuensi 12,4 GHz. Hasil ini cukup baik karena pada dasarnya PRF harus di atas 10 dB.
Oke teman-teman, selanjutnya kita akan melihat bagaimana hasil dari bumbung gelombang atau waveguide dengan bahan aluminium. Oke teman-teman, sekarang kita akan mencoba melihat hasil dan analisa dari bumbung gelombang WR90 dengan bahan aluminium. Oke, teman-teman bisa lihat di sini. Jadi bahannya aluminium sebagaimana sudah disetting oleh teman saya, Haris. Nah, seperti biasa, untuk melihat hasil dan analisanya, kita klik Analyze All, icon yang di sebelah sini, teman-teman. Dan kita harus menunggu. Oke, sama seperti penjelasan saya sebelumnya, bila kalian lama menunggu runnya, mohon ditunggu saja bersabar. Sekitar kurang lebih 20 menit. Selanjutnya, kita mencari hasilnya. Klik option result, klik icon plusnya. Nah, maka akan ada tampilan-tampilan seperti ini, teman-teman. Kita buka di plot pertama, ada VSWR. Mari kita buka untuk bahan aluminiumnya. Nah, akan hasil tampilan seperti ini. Kita close saja. Nah, yang saya ingin analisa sama seperti sebelumnya adalah input 1 pada mode 1. Jadi garis yang berwarna merah, yang ini teman-teman. Nah, saya ingin lebih spesifik, ingin melihat nilai VSWR-nya. Jadi klik kanan, marker, lalu add marker. Saya tandai yang di paling rendah, sama seperti sebelumnya, dan paling tinggi. Hasil seperti ini, klik kanan, add marker mode. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Pada percobaan kali ini atau simulasi kali ini, nilai VSWR yang ditampilkan pada frekuensi 8,2 GHz dengan bumbung gelombang bahan aluminium menghasilkan nilai 1,0026 dan pada frekuensi 12,4 GHz menghasilkan VSWR sebesar 1,0116. Nilai ini juga cukup baik karena bernilai di bawah 2. Langsung saja, kita akan melihat nilai PRF-nya seperti apa. Saya sudah menyimpannya di XGplot 4. Ini kita atur sama seperti sebelumnya. Nah, nilainya sudah saya cari terlebih dahulu, teman-teman, supaya untuk mempersingkat waktu. Nah, pada bahan aluminium, hasilnya juga cukup baik, yaitu pada frekuensi 8,2 GHz yang di sini teman-teman menghasilkan nilai 20,1410 dan pada frekuensi 12,4 GHz itu menghasilkan 23,4376 dan nilai ini juga telah memenuhi standar yang diterapkan. Seperti itu. Dan untuk yang terakhir kita akan melihat bagaimana hasil dan analisa dari bumbung gelombang WR90 dengan bahan pixel glass. Baik teman-teman, sekarang kita akan mencoba melihat hasil dan analisa dari bumbung gelombang tipe 90 dengan bahan pixel glass atau kaca. Teman-teman bisa lihat di sini pixel glass bahannya, bahan kaca, dan untuk dimensinya itu masih sama seperti sebelumnya. Jadi yang kami ubah hanyalah bahan penyusunnya. Oke, untuk melihat hasil analisanya, klik Analyze All seperti biasa. Tunggu loadingnya selesai. Oke, sudah selesai. Selanjutnya, klik Result. Seperti ini. Untuk menilai VSWR, saya sudah simpan pada XGplot 1. Jadi ini, kita akan lihat input 1 pada mode 1. Klik 2 kali. Kita atur seperti biasa. Dan kalau sudah diatur sesuai parameter yang kita mau, klik New Report atau Close. Sama saja. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi untuk hasil yang sekarang kami mohon maaf karena hasilnya berbeda dari percobaan-percobaan kami yang sebelumnya dan kami rasa untuk nilai ini bukan nilai yang kami inginkan atau terjadi sebuah kesalahan dalam analisa ini. Jadi untuk nilai VSWR ini tidak bisa kami tampilkan dengan baik. Seharusnya bentuknya adalah seperti ini. Jadi ini merupakan hasil yang sempat kami record, kami rekam gambarnya, dan seharusnya hasilnya seperti ini. Baik teman-teman, kembali lagi ke sini. Selanjutnya kita akan melihat parameter yang kedua yaitu PRF.
yang sudah saya simpan di XCplot 4. Kita buka saja. Ini DB10. Nah, untuk kali ini sudah saya marker juga nilai-nilai yang saya ingin cari, yaitu pada frekuensi 8,2 GHz dan pada frekuensi yang kedua berada pada frekuensi 12,4 GHz. Nilai yang ditunjukkan adalah pada frekuensi 8,2 GHz adalah 20,1402 dan pada frekuensi 12,4 GHz itu menunjukkan nilai 23,4374. Nilai ini juga sudah cukup baik karena memenuhi standar. Oke teman-teman, jadi berdasarkan hasil dan analisa serta simulasi yang kami lakukan bahwa pengaruh bahan penyusun waveguide dengan dimensi yang sama itu cukup berpengaruh terhadap nilai VSWR-nya karena nilai yang ditunjukkan pada masing-masing bahan itu relatif berbeda dan perbedaannya cukup signifikan. Sedangkan untuk nilai PRF-nya itu tidak terlalu jauh teman-teman karena bahan yang penyusunnya itu tidak terlalu berpengaruh. Oke teman-teman, mungkin sekian saja yang bisa kami sampaikan terkait analisa dari bumbung gelombang tipe 90 dengan bahan penyusun yang berbeda-beda, yaitu chopper, tembaga, aluminium, dan pixel glass. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan tentang hasil dan analisa kami. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Iputu Gede Kresna Dharma dengan NIM 17005410113. Di sini saya akan menjelaskan bab 5 mengenai kesimpulan dari tugas proyek kami. Dari hasil penelitian ini dapat ditarik beberapa kesimpulan, diantaranya 1. Pada waveguide yang dilapisi bahan Cooper pada dinding bagian dalamnya, didapatkan nilai PSWR waveguide pada rentang 8,2 sampai 12,4 GHz bernilai 1,013 sampai 1,102. Hal ini sudah sangat baik karena melebihi acuan standar PSWR, yaitu kurang dari 2. Yang kedua, pada waveguide yang dilapisi bahan aluminium pada dinding bagian dalamnya, didapatkan nilai PSWR waveguide pada rentang frekuensi 8,2 sampai 12,4 GHz bernilai 1,0018 sampai 1,0116. Hal ini sudah sangat baik karena melebihi acuan standar PSWR, yaitu kurang dari 2. Yang ketiga, pada waveguide yang dilapisi bahan pixel glass pada dinding bagian dalamnya, didapatkan nilai PSWR waveguide pada rentang frekuensi 8,2 sampai 12,4 GHz, di mana menunjukkan nilai yang kurang baik di beberapa frekuensi tertentu. Hal ini karena nilai tersebut tidak memenuhi standar PSWR, yaitu kurang dari 2. Yang keempat, pada waveguide yang dilapisi bahan Cooper pada dinding bagian dalamnya, didapatkan nilai PRF sebesar minus 20,148 sampai minus 23,476 dB pada ring frekuensi 8,2 sampai 12,4 GHz. Hal ini sudah sangat baik karena melebihi acuan standar PRF, yaitu lebih rendah atau sama dengan minus 10 dB. Yang kelima, pada waveguide yang dilapisi bahan aluminium pada dinding bagian dalamnya, didapatkan nilai PRF sebesar minus 20,141 sampai minus 23,476 dB pada ring frekuensi 8,2 sampai 12,4 GHz. Hal ini sudah sangat baik karena melebihi acuan standar koefisien refleksi, yaitu lebih rendah atau sama dengan minus 10 dB. Dan yang terakhir, pada waveguide yang dilapisi bahan pixel glass pada dinding bagian dalamnya, didapatkan nilai PRF sebesar minus 20,140 sampai minus 23,476 pada ring frekuensi 8,2 sampai 12,4 GHz. Hal ini sudah sangat baik karena melebihi acuan standar koefisien refleksi, yaitu lebih rendah atau sama dengan minus 10 dB.
Sekian presentasi dari kelompok kami terkait desain dan simulasi rektangular waveguide menggunakan software HFSS. Terima kasih.